Sekarang portofolionya berapa nih kalau boleh tahu? Equity Pak ya? Eh. Saya di angka 30 something. Wow. Halo Sobat Fundamental dan Sobat Investor. Jumpa lagi dengan podcast kesayangan kita, The Fundamentals. Bersama saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEX Channel. Telah hadir bersama kita, profesional trader, anak muda, sangat terkenal di market, Mas Michael Yeo. Selamat malam Pak Mas Sirom. Selamat datang Terima di kasih. podcast The Fundamental. Ya. Apa kabar nih? Baik, baik. Terima kasih ya. Terima kasih juga undangannya. Mas Michael, masuk market mulai kapan? Saya di tahun 2011. 2011. Waktu itu kenapa tiba-tiba kepikiran masuk saham gitu? Iya, saya awalnya tuh saya punya usaha pelayaran, nerusin usaha bokap. Kemudian saya juga punya usaha rental mobil. Oke, jadi saya punya waktu kosong tuh jadinya Mas. Di saat teman-teman saya main game, saya ngerasa game tuh nggak ada ujungnya. Saya mau jadi apa? Gamer pro dapat apa? Ngapain ya? Oh iya, dapat apa? Iya. Akhirnya setiap ngumpul teman-teman main game, saya nemuin investasi saham, nemuin bursa ini menarik bagi saya. Oh. Itulah gamenya saya saat itu. Iya. Jadi bosan ngegame, dapat apa nggak dapat apa-apa nih. Bener. Akhirnya ya udahlah main saham gitu. Walaupun sebenarnya saya salah ya. Sekarang gamer banyak Pak yang sukses Pak. Kira-kira kalau dulu diterusin jadi gamer sama sekarang jadi trader, sukses mana tuh? Kalau gamer kan tergantung sponsor Pak ya. Iya, Kalau iya. trader tergantung kita. Itu bedanya. Beda. Kita sendiri yang ngatur kan. Sekarang portofolionya berapa nih kalau boleh tahu? Equity Pak ya? Saya di angka 30 something. Wow. Wah, kita podcast sama anak muda, duitnya banyak-banyak. Luar biasa ya. Dulu modalnya berapa pas pertama? Awal buka 10 juta. 10 juta? 10 juta, iya. Tapi top up kan? Top up terus, bukan dari 10 juta jadi 30. Bukan kan? Top up. Dari bisnis lain mungkin top up gitu ya. Tapi kalau dibanding dengan top up-nya ya sebenarnya nggak seberapa. Kalau kita bicara aliran nih, Mas Michael, alirannya apa nih? Scalper, trader, atau long term investment, atau seperti apa? Saya trader tapi tidak dalam jangka waktu yang terlalu singkat. Jadi saya biasa ngelihat sesuatu tuh quarterly. Nah jadi kalau saya ngelihat suatu potensi, biasanya dalam 1, 2, 3 bulan portofolio saya pasti saham yang naik itu pasti ada di dalam porto saya. Jadi analisa saya tuh orang katakan lebih cocoknya tuh tekno-fundamentalis. Tekno-fundamentalis ya, namanya. Jadi fundamental yang melihat teknikal dalam jangka waktu menengah. Gitu. Quarterly ya? Quarterly. Jadi masuk di awal quarter gitu, nanti pas sudah 3 bulan dilepas gitu? Kurang lebih. Atau dievaluasi istilahnya? Evaluasi. Jadi bisa saja dalam 2 minggu, satu bulan, tapi rata-rata return saya tuh selalu saya reviewnya tuh setiap 3 bulan Pak. Karena saya melihat siklus market seperti itu. Rata-rata memang pergerakan saham sekenceng-kencengnya 3 bulan kurang lebih. Atau diakumulasi paling nggak perlu 3 bulan Pak. Oh iya. So far bekerja bagus ya? Bekerja teorinya. Bagus. Puji Tuhan bekerja bagus Pak. Tekno fundamentalis ini aliran baru juga nih. Kalau dari sisi fundamental apa aja yang dilihat? Gini. Begitu awal saya di market 2011 sampai sekitar 2005 tahun, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 2015 saya mendalami fundamental Pak. Jadi yang saya baca itu laporan keuangan, yang saya lihat itu rasio-rasio PBV, EPS, kemudian EBITDA, PI. Nah, akhirnya saya melihat itu terlalu lama. Jadi saya melihat banyak saat itu ya banyak investor yang gagal karena mereka jadi accounting. Mereka berusaha menjadi seorang akuntan untuk mencari yang value-nya murah. Sementara ternyata ketika ada satu saham yang value-nya murah, itu bisa jadi ada problem sama perusahaan itu. Kita belum tahu, kita belum tahu aja. Sehingga saya mengubah persepsi saya terhadap fundamental. Jadi kalau ditanya, saya dulu dikenal sebagai chartis Pak. Orang manggil saya dukun karena gambar-gambar chart saya rata-rata nyampe. Sebenarnya enggak.
Jadi dalam membuat chart pun saya harus tahu company ini tuh lagi ngapain. Jadi saya harus tahu ownernya mau ngapain, company-nya arahnya kemana. Kemudian isu global dengan isu di dalam negeri match gak nih sama perusahaannya. Nah dari situ baru saya bisa temukan ini company mau kemana. Jadi saya masih melihat fundamental, tapi persepsi saya terhadap fundamental berubah. Tidak lagi berdasarkan rasio keuangan, tidak lagi berdasarkan rasio buku, tapi owner ini mau ngapain. Nah, cari informasi dong berarti. Salah satunya iya, tapi tidak informasi yang berkaitan langsung dengan perusahaannya. Karena saya kan lahir di Pontianak, sampai saat ini masih tinggal di Pontianak, Pak. Jadi saya tuh terisolate dengan hal-hal seperti itu. Saya terisolate dengan koneksi, saya terisolate dengan hubungan dengan emiten, hubungan dengan orang-orang bursa lah. Jadi saya benar-benar ya berdikari, Pak. Nyari informasinya di mana? Hanya di media massa aja? Media massa. Simple, Pak. Contoh kayak saat ini kan IHSG di 8.175, sempat tertinggi. Perbankan kita nggak kemana-mana. Nah, kenapa bisa naik? Ya itu kan karena banyak saham konglomerasi nih, Pak, yang naik kan. Nah, jadi sebelum MSCI dan FTSE itu rame, saya deep down into MSCI, Pak. Bagaimana cara metode MSCI? Ada yang namanya FACS. Kemudian ada yang namanya free float metodologi. Ada yang namanya indexing method. Nah, saya pelajarin itu dan saya melihat konglo, terutama beberapa konglo ya, mulai memindahkan portofolionya atau target tujuan emitennya ke arah MSCI. Sehingga saya mempelajari apa yang akan dilakukan satu indeks untuk bisa memasukkan suatu emiten. Dan situ terlihat, Pak. Makanya kita lihat kayak contoh BRMS kan kenaikan gold. Selain didukung dari harga gold yang tinggi, kemudian laporan keuangan BRMS juga kinclong, kemudian FANEC Gold Index nanti masuk MSCI dan FTSE, dari situ match, Pak. Jadi dari akumulasinya ada, teknikalnya bagus, fundamentalnya oke. Nah, jadi fundamental yang saya cari, info yang saya cari itu bukan info-info yang berhubungan langsung dengan emiten. Tapi apa yang kira-kira bursa apa yang kira-kira akan dilakukan sama kondisi. Ya. Apa namanya? Sekarang portofolionya banyak atau hanya kalau investasi cenderung portonya banyak atau fokus di beberapa saham aja? Di beberapa, saya tidak pernah lebih dari 6, Pak. Oh, tidak lebih dari 6. Ya. Memang lebih mudah untuk pengawasan dan sebagainya. Pengawasan lebih mudah. Karena saya percuma, Pak, kalau saya punya uang 10 miliar, masing-masing emiten 1 miliar saya titip, ada satu yang beggar, cuma 10%, Pak, untuk porto. Ya kan? Tapi kalau seandainya saya 50% di emiten itu, naik 100%, portofolio saya udah bertumbuh 50%. Gitu. Ya. Di review tiap 3 bulan, jumlah emitennya tidak usah terlalu banyak, ya kan? Iya. Terus, lihat nggak kalau tadi kan rasio-rasio keuangan nggak sama sekali nggak dilihat? Lihat, Pak. Jadi saya tahu kira-kira contoh kayak brand PBV udah di sekian gitu. Itu saya lihat. Udah mahal. Ya, tapi itu tidak menjadi faktor penentu keputusan saya. Faktor penentu keputusan saya itu karena saya percaya bursa market ini kan tidak berubah, Pak. Ukuran jumlah saham akan selalu sama. Kecuali company melakukan right issue atau melakukan reverse stock split, tapi reverse stock split masih sama, right issue atau ada corporate action lain seperti bonds convert to equity, itu kan jumlah demand-nya tidak berubah. Jadi saya melihat selama ekonomi bertumbuh atau selama ada pertumbuhan likuiditas, maka saham yang sedang dalam performa terbaik itu condong mengalami performa yang lebih baik lagi. Itu alasan kenapa saham yang mahal masih bisa lanjut mahal. As example, kalau di bursa luar, mereka punya tesis seperti ini, Pak. Ketika ada kepanikan, contoh kayak 1 bulan lalu atau 2 bulan lalu, Trump melakukan perang dagang, Pak, ya. Semua turun tuh. Merah semua. Merah semua. Banyak portfolio fund manager, ETF yang melakukan weighting portfolio, dikurangin porsinya ke stok takut. Mereka berharap ini bakal turun lebih dalam lagi. Ternyata enggak. Ternyata rebound. Dan fund manager yang punya uang ini habis jual beli lagi nggak mungkin dong. Saya seorang fund manager. Akhirnya biasanya setiap kondisi seperti itu ketika ada bursa volatil turun sebentar naik, koreksi sebentar masih naik lagi. Seperti itu.